Apakah kalian masih ingat dengan kasus Sambo? Tentu saja, semua orang masih ingat dan dengan mudah menilai Sambo sebagai sosok yang telah melanggar dan menyalahi hukum serta berbuat immoral. Namun jangan lupa, di sana juga ada Eliezer yang terbukti sebagai eksekutor namun mendapat perlindungan dan keringanan hukum. Bahkan Frans Magnus Suseno bersedia menjadi saksi pembela karena Eliezer dianggap tidak bersalah di hadapan moralitas. Kita akan mencoba membahasnya kali ini dengan mengajukan tesis bahwa tindakan Eliezer mempunyai konsekuensi subjektif etis lebih besar daripada Sambo, dan tindakannya merupakan bentuk penyangkalan terhadap tanggung jawab etis. Pemahaman umum tentang moralitas ataupun nilai etis seringkali hanya tertuju pada distingsi baik dan buruk. Namun, distingsi baik dan buruk ini sesungguhnya justru menciptakan persoalan utama di dalam etika, yaitu apa yang disebut sebagai kebuntuan etis. Jika kita bergantung pada penilaian baik dan buruk, lantas baik untuk siapa dan buruk untuk siapa? Pertanyaan tersebut tidak akan pernah berhenti dan terjawab selain mengorbankan beberapa pihak tertentu, terutama yang paling lemah dan tidak berdaya. Contohnya seperti tentara yang sedang berjuang demi negaranya dan harus membunuh musuhnya di medan perang. Setelah berhasil membunuh lawannya dan kembali ke rumah bersama keluarganya, dia seolah-olah melupakan bahwa tangannya penuh darah karena membunuh banyak orang. Namun di saat yang sama, dia menyangkal tanggung jawab etis dan menyerahkannya kepada negara sebagai sosok pemberi nilai. Dia dianggap pahlawan oleh negaranya karena rela maju ke medan perang. Namun bagi lawannya, dia dianggap sebagai pembunuh yang hanya mementingkan keegoisan dirinya dan negaranya. Pada akhirnya, apa yang etis mencapai kebuntuan dan hanya ditentukan oleh siapa yang punya kuasa lebih dari yang lain. Inilah yang disebut kebuntuan etis, saat akhirnya moralitas direduksi hanya pada sebatas kenikmatan massal dan menyangkal tanggung jawab yang lebih besar, yaitu tentang etika itu sendiri. Filsuf pertama yang mencoba melawan kebuntuan ini adalah Immanuel Kant. Kritik Kant terhadap konsekuensialisme, terutama utilitarian, adalah mereka masih bergantung pada sosok besar yang lain yang menjamin kenikmatan mereka dengan mengabaikan moralitas itu sendiri. Karenanya, etika harus berdasarkan suatu nilai yang melampaui kenikmatan semata, atau istilahnya beyond the pleasure principle. Di dalam bukunya Ethic of the Real, filsuf asal Slovenia Alen Kazupancic menganalisis kembali etika Kantian melalui kacamata psikoanalisis Jacques Lacan. Bagi Zupancic, inti dari etika Kant tidak lepas dari hasrat atau desire dan dorongan untuk bertindak atau drive. Karenanya, etika yang sesungguhnya atau real tidak pernah bersifat arbiter untuk menentukan tindakan mana yang bernilai etis atau bermoral. Akan tetapi, selalu akan saja ada ketidakcukupan penjelasan tentang yang etis itu sendiri, atau juga disebut sebagai yang real. Lantas, bagaimana penilaian etis bisa bekerja jika yang real tidak bisa dijelaskan secara tegas? Bagi Zupancic, penilaian etis hanya bekerja di dalam diri subjek saat subjek menuruti hasratnya dan mampu menembus fantasi tentang segala konstruksi baik buruk di dalam moralitas. Artinya, sosok subjek selaku yang bertanggung jawab penuh pada suatu kondisi etis dituntut secara penuh untuk menyerahkan dirinya, bukan hanya sebatas alat dari moralitas untuk menentukan apakah tindakannya nanti bernilai baik atau buruk, melainkan melampaui keduanya. Subjek mendorong dirinya untuk bertindak seolah-olah yang etis bersifat niscaya dan mutlak untuk diperjuangkan. Yang etis bersifat real atau tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, atau juga tidak mungkin benar-benar dipraktikkan. Lalu, bukankah tindakan untuk memperjuangkan yang etis menjadi sia-sia? Tentu tidak. Etika real berusaha menunjukkan sisi heroisme yang selalu kekurangan tentang kepastian dari apa yang dia perbuat. Dia adalah subjek yang telah menyerahkan objek dari hasratnya dan telah berhasil memuaskan dirinya tanpa menggunakan objek apapun. Di dalam psikoanalisis, apa yang disebut yang real juga merupakan bagian dari apa yang Lacan sebut sebagai jouissance, enjoyment, atau kepuasan. Sehingga subjek saat berhadapan dengan yang real
menurut etika real, tidak hanya berusaha melampaui sisi patologis moralitas baik buruk, tapi juga menemukan dirinya yang selalu bertanggung jawab penuh terhadap hasratnya dan situasi di depannya dengan mendorong dirinya untuk selalu berjuang dan bertindak. Hanya dengan begitu, subjek mampu memahami bahwa yang real dan etis selalu membawa enjoyment atau kepuasan, serta hanya dengan sungguh-sungguh bertindaklah kepuasan itu bisa dirasakan. Kemudian, bagaimana melihat kasus Eliezer? Dengan Eliezer sendiri sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan etis, termasuk justifikasi Romo Magnis terhadapnya. Pertama, Eliezer telah menyangkal prinsip dasar etika, yaitu untuk bertindak. Dia menyangkal dengan mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah dan merasa kehilangan kontrol diri, meskipun tidak pernah ingin untuk membunuh siapapun. Artinya, alih-alih bertanggung jawab, dia justru melempar persoalan moral tersebut kepada sosok di luar dirinya, yang dia bayangkan bisa membaca keadaannya yang kekurangan jawaban etis atau luck tentang apa yang harus dia perbuat saat itu. Eliezer justru menganggap dirinya sebagai korban dari kebuntuan subjek saat berhadapan dengan kondisi etis atau real. Dalam hal ini, Eliezer tidak hanya sedang melanggar prinsip dasar etika, melainkan juga mereduksi atau merendahkan prinsip tersebut, seolah-olah tidak ada hal yang layak diperjuangkan meskipun nyawa taruhannya. Jika kita menggunakan pembacaan etika real, musuh etika yang sesungguhnya di dalam kasus pembunuhan Brigadir J bukanlah Sambo, melainkan Eliezer. Kedua, kehadiran Romo Magnis sebagai saksi ahli yang memberikan pembelaan terhadap tindakan Eliezer sangat tidak mencerminkan perjuangan terhadap yang etis, mengingat Romo Magnis sendiri adalah ahli etika dan mengajar etika di tingkat tinggi. Kita bisa lihat dari pembelaan Romo Magnis yang mengatakan bahwa Eliezer tidak bersalah karena masih berpegang teguh terhadap kata hatinya yang meyakini membunuh itu tindakan keliru. Menurutnya, kuasa Sambolah yang mengintimidasi posisi Eliezer dan membunuh kebebasan Eliezer untuk berbuat etis. Karenanya, Romo Magnis menyebut Eliezer tidak bersalah secara moral, karena dari awal dia tidak pernah menjadi subjek dalam persoalan moral tersebut, karena syarat pertama menjadi subjek etis adalah bebas dan merdeka. Apa yang keliru dari pembelaan tersebut? Romo Magnis telah mereduksi etika sebatas standar atau ukuran tindakan yang bisa dipraktikkan secara langsung, dan telah mereduksi subjek etis sebatas pada ruang sentimental. Apa yang etis, seperti yang sudah dijelaskan di dalam etika, tidak pernah bisa diukur atau distandarisasi, karena yang etis selalu melampaui segala usaha praktis untuk menjelaskannya. Apa yang etis hanya perlu dipertanggungjawabkan secara penuh. Jika ada seseorang yang mengklaim dirinya di luar ruang etis, maka dia sedang menyangkal etika itu sendiri dan kabur hanya untuk kenikmatan egois dirinya semata. Kemudian tentang subjek etis, tidak hanya tentang apakah seseorang tersebut merasa bebas atau tidak untuk memutuskan apa yang akan dia perbuat, namun subjek etis harus dipahami secara rasional dan logis. Artinya, pertanyaan tentang kebebasan harus didorong sampai pada titik yang tidak mungkin. Dalam kasus Eliezer, bagaimana dia bisa mengklaim tidak bebas untuk memutuskan ketika pada akhirnya dia memilih untuk menembak? Terlepas apakah itu dipaksa atau juga keinginan tersembunyi, Eliezer masih bisa memutuskan dan melakukannya, yang berarti dia masih menikmatinya sambil bersembunyi di belakang sentimen dan alibinya. Bagaimana jika tanggung jawab etis itu bayarannya nyawa Eliezer? Jika kita membahas kemungkinan, maka mungkin saja itu terjadi. Dan berdasarkan etika real, kematian untuk memperjuangkan yang etis merupakan perwujudan heroisme etis yang sesungguhnya. Sebab dia tidak kabur dan mendapatkan kepuasan karena tidak menyerah dengan standar kenikmatan semata. Namun itu cuma satu kemungkinan. Bisa saja dia memperjuangkan nilai etis tanpa harus mati. Akan tetapi, sayangnya dia menyangkal dan menyerah begitu saja.